Halo, kali ini kita mau PP ke Sukabumi. Ini kita mulai dari Depok jam 5.41, kita naik KRL dulu ke stasiun Bogor. Untuk pemesanan kereta KA Pangrango dari Bogor Paledang ke Sukabumi, ini usahakan 1 minggu sebelumnya. Karena ini perjalanan lagi rame, banyak yang masih liburan. Kalau hari biasa atau minggu-minggu biasa, itu biasanya bisa 3 hari sebelumnya atau 1 hari sebelumnya. Pemesanan tiket KA Pangrango itu sama ya, pakai aplikasi KAI Akses, nanti pilih menu yang KA lokal. Sudah sampai stasiun Bogor, ini 6.20, masih terlalu pagi, jadi kita cari sarapan dulu, terus nanti jalan kaki ke arah stasiun Bogor Paledang. Stasiun Bogor Paledang itu tinggal nanti ikutin jalan aja lurus. Nah, sebelah sana itu nanti menuju jembatan penyeberangan. Kita sarapan dulu di stasiun Bogor, tuh banyak banget orang jualan. Terus sudah selesai sarapan, ini menuju ke arah tangga untuk naik ke atas ke arah jembatan ke stasiun Bogor Paledang. Setelah melewati tangga, ini ada petunjuk arah, kalian hanya perlu ikuti, terus nanti ada jembatan panjang. Nah, ini untuk pemandangan pagi-pagi kota Bogor masih sepi ya. Ini stasiun Bogor Paledang. Nanti kita tap out dulu ya setelah di jembatan ini, terus nanti langsung masuk stasiun Bogor Paledangnya. Sebetulnya bisa lewat bawah juga, tapi ini kita lewat jembatan aja. Ini kita ngetap keluar dulu karena tadi naik KRL ya. Sampai di bagian tiketing untuk stasiun Bogor Paledang, ini kita masukin dulu kode bookingnya, terus kita langsung cetak tiketnya. Harga tiket kemarin aku masih dapat diskon untuk yang kelas ekonomi 42.000, dan ada 2 kelas ya untuk KA Pangrango, ada eksekutif ini harga normal 82.000, ekonomi 50.000, tapi aku pilih yang ekonomi karena per Juli tahun 2025 ini untuk KA atau gerbongnya diganti jadi ekonomi new generation. Pemesanan tiket KA Pangrango ini bisa offline tapi tergantung sisa tiket ya. Kalau masih ada bisa, tapi kalau enggak biasanya sudah habis. Jadi lebih baik secara online menggunakan aplikasi. Kalau mau reschedule juga bisa melalui aplikasi atau langsung ke loket. Untuk biaya dibebankan sebanyak 25% dari harga tiket dan ditambah biaya administrasi. Itu pun kalau memang masih ada slot atau kursi di jadwal yang baru. Stasiun Bogor Paledang ini nggak ada ATM ya, jadi usahakan udah ngambil uang di stasiun sebelumnya, karena nanti di Sukabumi itu banyak yang menggunakan tunai. Ini kita check in dulu, cek tiket dulu untuk masuk jam 7, ini keretanya belum sampai tapi kita udah harus cek. Terus jam 7:20 ini kereta udah langsir ke stasiun Bogor dulu, kita turun ke arah sebelahnya, ke peron yang sebelahnya lagi. Pada saat proses cek tiket tadi menggunakan KTP ya, jadi usahakan data yang kalian input ini sama dengan KTP. Keretanya langsir dulu ke arah Bogor buat berpindah jalur. Jadi tadi dia dari Sukabumi jam 5 terus sampai Bogor jam 7, dia langsung ke arah stasiun dulu, baru berpindah jalur ke jalur keberangkatan menuju Sukabumi. Untuk satu rangkaian ini terdiri dari 5 gerbong ekonomi dan 2 eksekutif. Ini untuk penampakan dari gerbong ekonomi menggunakan ekonomi new generation per Juli 2025. Jadi baru diganti ya. Untuk kursinya ini bisa direntangkan sampai bisa tiduran, terus bisa diatur. Nah, ini untuk fasilitasnya dikasih kresek buat sampah, ada stop kontak, terus AC-nya juga dingin banget. Ini adalah tombol buat merentangkan kursi, bisa ditegakkan atau diturunkan sedikit, tinggal pencet aja tombol yang bagian kanan bagian bawah ini ya.
Dengan harga yang murah, terus juga fasilitas yang bagus, ini banyak banget yang cobain naik untuk menuju ke Sukabumi buat sekedar jalan-jalan atau pulang kampung. Ini untuk kondisi toiletnya bersih dan baru ya. Sekedar saran, kalau kalian mau lihat pemandangan Gunung Gede Pangrango menuju ke arah Sukabumi, ini pilih yang nomor atau urutan kursinya A ya. Ini aku pilih yang D, jadi arah sebaliknya. Kalau yang baris A itu terlihat pemandangan gunungnya. Kita akan melewati 8 pemberhentian, jadi total ada 10. Setelah Bogor Paledang, itu ada Batu Tulis, kemudian Maseng, Cigombong, kemudian Cicurug, Parung Kuda, Cibada, Karangtengah, kemudian Cisaat. Dalam satu hari, ini ada 4 perjalanan dari KA Pangrango dari Bogor ke Sukabumi. Ini untuk jam-jam yang tertera, jam 7 pagi, jam 12.55, jam 5.20, jam 9.45, ini udah malam ya. Sedangkan untuk arah sebaliknya dari Sukabumi ke Bogor, ini paling pagi jam 5.10, kemudian 10.30, jam 2.55, jam 7.20. Jadi bisa buat pilihan buat kalian yang bekerja, atau untuk jalan-jalan dan nginep di Sukabumi, atau untuk PP kayak aku bisa juga pulang malam hari. Untuk lama waktu berhenti di masing-masing stasiun ini kurang lebih 1 menit ya, tergantung dari penumpang yang mau turun atau enggak. Dan yang mau ke Lembah Purba atau Situ Gunung, ini turunnya nanti di stasiun Cisaat ya, atau 1 stasiun sebelum stasiun Sukabumi. Ini dia stasiun Cisaat yang mau ke Situ Gunung atau Lembah Purba. Banyak banget yang turun di sini, backpacker atau bawa ransel. 10 menit dari stasiun Cisaat sudah sampai di stasiun Sukabumi. Ini sampainya tepat waktu jam 9.30. Jadi total perjalanan 1 jam 40 menit atau 100 menit. Di kereta Pangrango ini juga ada restorasinya ya, cuma tadi lupa nggak ke restorasi. Untuk yang nawarin pramugara atau pramugarinya nawarin makanan juga ada, nggak usah khawatir kelaparan selama 1 jam 40 menit. Lokomotifnya mau langsir dulu menuju ke arah depan dari keretanya. Menuju ke arah luar, ini ada pintu keluar, langsung nanti ke depan dari bagian stasiunnya. Pertama kita mau jajan dulu ke mochi yang terkenal di Sukabumi, Mochi Ahmad Yani. Ini jalan kaki aja, jadi kalau di kalian bisa keliling jalan kaki atau juga bisa ada ojol, ada Gojek, ada Maxim, ada Grab, jadi semuanya gampang di sini ya. Karena dekat aku jalan kaki aja, ini jalan Ahmad Yani, terus menuju ke Mochi Ahmad Yani. Mochi Ahmad Yani ini buka jam 9.30 atau jam 9 kurang lebih, terus nanti tutupnya jam 3 sore. Tapi jangan salah, biasanya jam 10 atau jam 11 itu udah habis untuk beberapa menunya. Jadi kalau bisa kalian pesan dulu melalui WhatsApp-nya, terus nanti tinggal bilang pesanan atas nama siapa.
Untuk pembayaran ini diutamakan tunai, tapi mereka juga menyediakan kris, jadi nggak usah khawatir. Dari Mochi Ahmad bergeser jalan kaki ke arah kiri sekitar 100 meter, udah sampai di Gang Anugrah. Gang ini terkenal banget ya, dengan es dannya. Ini kita beli dulu es buahnya. Harganya 12.000, nggak bisa kris, jadi harus tunai. Untuk jam bukanya jam 9.30 sampai jam 2 siang. Atau kalau misal hujan biasanya untuk bapaknya ini udah pulang lebih dulu. Selain ada es, ada juga mie bakso. Enak mie baksonya. Terus juga ada resto Minang. Ini juga terkenal. Nanti kita coba ke situ ya. Kita mau makan untuk yang di Minang Sunda ya. Yang sebelah Gang Anugerahnya tinggal masuk sedikit aja sekitar 7 meter. Terus sebelah kiri ini ada restoran atau rumah makan, ada Minang Sunda, jadi campuran. Untuk harganya murah, terus pilihan makanannya juga banyak banget sampai bingung. Aku beli ikan peda, atasnya ada kayak sambal dabu-dabu, terus isi kepala sapi, terus juga oseng tahu. Kebetulan hari ini tuh gerimis, jadi aku saranin kalau yang mau ke Sukabumi bawa payung, pakai jaket, bawa topi ya, karena untuk udaranya ini dingin. Ini dekat dengan City Mall Sukabumi. Di pinggir jalan itu banyak banget kulinernya. Ada dawet, ada bakso goreng, ada basreng, ada cimol, ada ayam geprek. Tinggal pilih aja, makanannya enak dan harganya murah. Dan ini aku cobain untuk dawet durian. Harganya 15.000, isi duriannya 3. Selain kuliner, ini juga banyak penjual kayak tas-tas anyaman, terus juga bunga, dan banyak banget yang jual jam tangan, perbaikan jam tangan. Kalau yang mau ke kafe di pinggir jalan dekat City Mall Sukabumi juga banyak ya. Yang unik adalah di pasar dekat stasiun Sukabumi ini ada bakso yang isinya berbagai macam varian, harganya satuan. Dari yang satu paket 9.000, dari yang satuannya 1.500, ini tinggal pilih aja. Sebetulnya aku punya tiket balik ke Bogor itu jam 19.20, tapi karena terlalu lama jadi kita reschedule ya. Ekonomi 2, 15D, tambahan biaya Rp11.000. Oke. Jadi aku ganti ke jadwal pulangnya jam 14.50. Untuk penambahan biaya ini sekitar 11.000. Jadi hitungannya adalah 25% dari harga tiket ditambah dengan uang administrasi. Ini proses lokomotifnya digabungin dengan gerbong. Jadi ada rantainya. Kita naik jam 14.45, nanti keretanya jalan 14.50. Jam 16.30 kita sampai di stasiun Bogor Paledang. Ini langsung belok kanan untuk menuju pintu keluar, atau untuk menuju jembatan ke arah stasiun Bogor kita harus naik dulu ke arah atas.
Nanti di arah depan ada tab untuk masuk ke stasiun Bogor. Jadi kita ngetap lagi pakai kartu e-money atau kartu elektronik untuk menuju ke stasiun Bogor. Tinggal naik KRL ke arah Jakarta. Seperti biasa untuk weekend untuk stasiun Bogor ini rame, tapi nggak usah khawatir, ini untuk ramenya di arah masuknya aja, tapi di dalam keretanya itu nggak terlalu penuh. Jangan lupa untuk subscribe biar tahu kita mau jalan-jalan lagi kemana dengan murah. Terus tunggu video berikutnya ya.